menjauh, tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku aja. Amin. Shalom Bapak Saudara. Haleluya. Kita pagi hari ini sudah kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh kembali ada di rumah-Mu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur buat sepanjang minggu ini kami merasakan kesetiaan Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Pagi ini kami datang membuat seluruh hidup kami untuk menyembah Tuhan, karena kami tahu hidup kami adalah ibadah yang sejati yang bisa kami persembahkan kepada Tuhan Yesus. Bapak, biar kekudusan boleh memenuhi setiap hati kami. Roh Kudus, kami buka hati kami, jiwa kami, biar Kau yang menjamah dan menyentuh setiap hati kami, rindu menyembah-Mu pagi hari ini. Roh Kudus, bertahta dan berkuasalah atas hidup kami, atas ibadah kami pada pagi hari ini. Biar apa yang kami persembahkan, apa yang kami naikkan pagi hari ini di hadapan-Mu berkenan di mata-Mu, dan semuanya kembali hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya layak bagi nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selagi saya sama kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, apa kabar? Selamat beribadah, puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, hati yang bersuka cita karena Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini hanya Tuhan, ku bersuka sebabnya. Masuk di gerbangnya, masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini hanya Tuhan, ku bersuka sebabnya. Dia gerakanku, dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebabnya gerakanku, oh dia gerakanku, oh dia gerakanku, ku bersuka sebabnya gerakanku. Mari bersama-sama berhati yang bersyukur, masuk di gerbang Tuhan. Haleluya. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Hari-harinya Tuhan, ku bersuka masuk di hadirat Tuhan. Masuk di gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Aku hari ini hanya Tuhan, ku bersuka jadikanku, jadikanku, oh jadikanku, ku bersuka sebab jadikanku, oh jadikanku, oh jadikanku, ku bersuka sebab jadikanku, 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 oh jadikanku, ku bersuka. Haleluya. Jadikanku, yang bersuka cita. Jadikanku,
Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Semoga yang terindah di dalam hidup kami Tuhan, tiada amat Tuhan yang seperti Engkau, Allah yang berlimpah kasih setia dalam kehidupan kami. Allah yang termanis dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan kerinduan kami, kami menyembah Engkau ya Tuhan Yesus.
manis, yang terindah ya Tuhan dalam hidup kami. Di dalam hidupmu tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Bersama kasih kemuliaan yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Cinta dari apapun ya Tuhan, besar kasih setiamu, tiada untukku tak. Oh Yesus, menyembah Yesus Tuhan, sembah Bapakku, sembah ya Allahku, kutinggikan nama-Mu selalu. Sembah indahkan nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah Yesus, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada untukku menyembah Yesus, menyembah Yesus Tuhan dan sembah ya Allah.
untuk sekali lagi katakan Yesus ku sembah Yesus ku sembah. Kami sujud datang di hadapan-Mu menyembah Engkau. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah, ku sujud menyembah Engkau Tuhan. Ya Tuhan, ini kerinduan kami, ini keinginan kami ya Tuhan, untuk selama-lamanya kami mau terus sembah nama Tuhan Yesus. Ini kerinduan kami, ini keinginan kami, untuk selama-lamanya kami mau senangkan-Mu ya Tuhan. Biar kebenaran-Mu menjadi bagian dari hidup kami Tuhan Yesus. Layak Engkau dipuji, ditinggikan Tuhan. Sebab kemuliaan, segala puji hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami memuji, meninggikan Engkau Allah kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Berbanyak Bapak Saudara yang bangga memiliki Allah yang ajaib. Bernampai katakan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bersama-sama kita kembali bangkit berdiri. Kita memuji Allah kita yang hidup. Haleluya. Sebab banyak yang Kau berbuat bagi kami Tuhan Yesus. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu selalu baik bagi kami. Haleluya. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara.
seperti Dia Bapak Saudara. Tiada layak seperti yang sembah kita. Tuhan dalam kehidupan kita sekarang dulu Bapak Saudara. Sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Yesus Kau yang ku cinta. Yesus Kau yang
hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Yesus kau yang ku cinta. Yesus kau yang ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Haleluya. Yesus kau yang ku cinta. Selamanya kau ku cinta. Sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Sampai akhir nafas hidupku. Sampai akhir nafas hidupku. Amin. Yesus Katakan lagi saudara, sampai akhir nafas hidupku. sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau Sekali kekasih. lagi, sampai akhir nafas hidupku. Sampai akhir nafas hidupku. Yesus kau kekasih jiwaku. Yesus kau kekasih jiwaku. Yesus kau kekasih jiwaku. Haleluya. Bersihkan hati kami dengan firman. Engkaulah pokok kami larang tinggi, supaya kami berbuah-buah lebat. Roh Kudus Tuhan kami yang hidup, penuhi kami hari, penuhi jiwa kami, penuhi batin, penuhi pikiran kami, penuhi Tuhan, supaya kami menjadi serupa, segambar dengan Tuhan, karena kami dipenuhi oleh Tuhan. Yesus, Engkaulah firman yang hidup, yang kami dengar pada hari ini, yang kami terima, yang kami percaya, yang kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah sampai akhir nafas, sampai nyawa ini meninggalkan raga, kami mau ditemukan Tuhan sebagai orang yang setia. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dunia akan berakhir, segala yang kami lihat hari ini akan lenyap, tapi firman Tuhan tidak akan pernah lenyap. Dia akan tinggal tetap, Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus, berkatilah kami untuk menerima firman Tuhan. Berikan tanah yang baik di hati kami, yang lembut, yang gembur, yang subur. Buang hati yang keras, Tuhan. Dalam nama Yesus, tangan-Mu yang berlubang paku itulah tangan yang menjamah setiap kami, sehingga kami bertobat, pikiran kami, akal budi kami, watak kami Tuhan diubahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kepada-Mu. Dengan hati kami percaya, dengan mulut kami mengaku Yesus Kristus Tuhan kami, Allah kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Tuhan yang memberkati kita. Haleluya, shalom. Nah, kita siapkan hati kita ya. Ini firman hari ini agak apa? Bukan agak, ini tensinya tinggi. Jadi perlu perlu benar-benar kita tangkap dengan roh kita. Karena dikatakan dalam kitab Wahyu, kalau kita mendengarkan firman Tuhan, jangan sampai kita mengeraskan hati.
Saya akan menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dalam hidup kita ada panggilan yang tertinggi. Ya, kita baca dulu kisahnya dalam kitab Lukas pasal yang ke Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-18. Lukas 18 ayat 18. Nah, kita akan baca berganti-gantian firman Tuhan ini. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu akan baca ayatnya yang genap. Silakan jemaat duluan. Ayat 18. Orang kaya sukar masuk dalam kerajaan Allah. 1, 2, 3. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku berbuat untuk memenuhi hidup? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Kau tentu mengetahui kepada perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengadakan saksi saudara, memelihara yang beribu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Masih tiba satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jual segala yang kau miliki dan bagi-bagikan itu kepada orang-orang miskin. Maka kau akan beroleh hadiah surga. Kemudian datanglah kepada aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Terus Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sebenarnya orang yang berbuang masuk ke dalam kerajaan Allah. nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, nah kita mau belajar dari mulai bawah dulu. Nah, orang ini orang kaya. Orang ini orang yang percaya. Orang ini bukan orang jahat, bukan orang pasar, bukan orang kafir, bukan orang yang tidak menyembah Tuhan. Dia kenal Tuhan, ya. Nah, dia memulai hidupnya dengan percaya kepada Tuhan. Saudara, satu demi satu hukum-hukum Tuhan ditaatinya sampai akhirnya dia mencapai kekayaan yang begitu melimpah. Ya, dia mencapai kekayaan yang begitu banyak. Semua sudah terpenuhi. Ibarat ujian, ini orang udah lulus, saudara. Ya, sehingga saking percayanya dia merasa nggak ada yang kurang. Semua hukum-hukum Tuhan yang diajarkan Musa sudah dilakukannya dengan baik. Dan oleh kesalehannya itu, kebaikannya itu, dia berusaha, dia bekerja, doanya dijawab, dan dia jadi kaya raya dan sangat kaya. Tidak ada yang salah dengan itu. Nah, tadi judul kita apa? Panggilan. Apa panggilan tertinggi dalam hidup kita? Apakah hanya untuk menjadi kaya, berhasil? Nah, semuanya ini ditempuhnya di jalan, di track yang nggak salah. Dia bukan mendapat kekayaan dari hasil memungut cukai atau menipu atau main curang atau mencuri atau mengubah-ubah timbangan jualannya. Dia lakukan itu semua sehingga ketika dia bertemu dengan Yesus dan dia bilang, guru yang baik, aku mau masuk dalam hidup yang kekal. What to do? Nah, Yesus ya berkata, lakukanlah semua perintah-perintah Allah. Kau jangan mencuri. Ya, saya nggak mencuri.
Saudara, semua sudah saya lakukan dengan baik. Saudara, semua kekayaan yang saya dapat ini saya dapat dengan halal. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau begitu, kalau kau ingin masuk ke dalam hidup yang kekal, masuk ke dalam kerajaan sorga, inilah panggilan tertinggi dalam hidup kita. Panggilan sorgawi. Amin. Nah, saudara, dan menurut saudara apa hukum yang tertinggi? Yesus berkata, pulanglah orang kaya, jualah seluruh hartamu itu. Ini kan sering kita dengar. Saya juga nggak tahu berapa kali saya khotbah. Dan bagi-bagikan itu kepada orang miskin. Saudara, apa panggilan tertinggi dalam hidup kita? Setelah saudara dapat semuanya lah, jabatan dapat, kekayaan dapat, di gereja kita melayani. Ya, kita bukan orang jahat. Saudara, ada satu panggilan, sangkal diri. Nah, Tuhan menyuruh orang kaya ini untuk menyangkali dirinya sendiri, menyangkali semua hawa nafsunya sendiri, menyangkali semua keegoisannya sendiri. Berarti musuh terbesar dalam panggilan apa? Diri sendiri. Halo? Nah, berarti penghalang terbesar kita masuk surga juga apa? Diri sendiri. Orang ini menuhankan diri sendiri. Nah, saudara, apakah kita sudah mendengar panggilan surga? Nah, kita lihat saudara dalam kitab 1 Korintus, Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-22. Nah, kita lihat. Dan saya mau kita semua jangan diam, baca ayat ini. Lukas 9 ayat 22. Mulai dari ayat 22, dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 23, jemaat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah, kalau saudara membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bacalah bolak-balik. Inilah panggilan tertinggi. Karena kalau saudara mau mengikut Yesus, harus menyangkal diri. Untuk memenuhi panggilan Kristus juga harus menyangkal diri. Pikul salib setiap hari ini penting. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi ya. Di mana letak kesalahannya? Makanya orang Kristen itu harus bisa koreksi diri. Ya. Tanpa kita menyangkali diri, firman Tuhan tidak akan tergenapi. Buktinya orang kaya tadi, walaupun dia dengar perkataan Tuhan, jual hartamu, kasih sama orang miskin, kemudian kembali kepadaku, ikut aku, kata Yesus. Kau punya harta di mana? Kau akan memiliki harta di surga. Halo? Kita kadang-kadang memang gak siap untuk jadi warga kerajaan surga. Karena apa? Jelas surga tidak sesuai dengan keinginan daging kita. Kalau daging ini bisa bicara mau masuk surga gak? Dia gak akan mau.
Makanya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 50 dikatakan, daging dan darah manusia tidak mendapat tempat dalam kerajaan. Apa maksudnya? Daging manusia itu tidak akan mau masuk surga. Ya, lihat dulu sebentar. 1 Korintus 15 ayat 50. Itu makanya kita harus menyangkali. Jadi kalau saudara hanya berdoa setiap makan, jadikanlah makanan ini darah dan daging, itu doa yang tidak menyangkal dirinya itu. Ya, 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi saudara, panggilan Yesus kepada orang ini bukan memanggil hidupnya, memanggil jiwanya, tapi dagingnya tidak disalibkannya, dagingnya tidak disangkalnya. Makanya kembali lagi ke ayat yang tadi, Lukas pasal 9 ayat 24. Lukas 9:24. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ayat 25 jemaat Tuhan. 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Nah, saudara, apa ini sekarang jadi target hidup kita? Untuk memiliki, taruhlah saudara sudah memiliki seluruh dunia, kuat. Setelah itu apa? Apakah itu panggilan tertinggi dalam hidup kita? Apakah saudaranya punya cita-cita, punya mobil bagus, rumah bagus, punya istri cantik, punya anak pintar-pintar, gaji banyak, mau beli apa aja bisa, mau makan apa aja bisa, mau jalan-jalan kemana saja bisa, mau beli HP merek apa saja bisa, mau beli perhiasan apa saja bisa? Apakah itu yang saudara maksud panggilan dalam hidup? Ya, karena barang siapa, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan dirinya atau merugikan dirinya sendiri? Apa gunanya? Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, nah panggilan tertinggi kekristenan kita adalah sangkal diri. Jadi ingat, daging dan darah tidak mendapat tempat dalam kerajaan surga. Jadi menurut saya salah satu iman yang salah dasar, yang hanya memikirkan daging saja. Karena dulu waktu saya kecil, saya mengenal doa pertama kali itu, doa makan, jadikanlah makanan ini darah dan daging. Padahal itu tak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, itu membentuk kita, sehingga akhirnya manusia menuhankan dirinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah firman Allah tidak akan tergenapi kalau kita tidak sangkal diri. Jadi semakin sering saudara mendengar firman, semakin rajin saudara mendengar firman, maka yang akan terjadi adalah semakin kita menyangkal di diri, sampai firman Allah itu melahirkan kita menjadi seorang warga kerajaan Allah. 2 Tesalonika 1 ayat 5 dikatakan, kamu adalah warga kerajaan Allah. Ya. Jadi kalau saudara hari ini bertekad, kalau tujuan hidup kita, saya sempat posting kemarin, kalau tujuan hidup kita hanya untuk jadi kaya, tidak perlu Yesus. Karena sebenarnya kita hanya karena takut miskin. Ya, masih banyak orang yang takut miskin.
Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan di sini kita melihat panggilan tertinggi dalam hidup manusia di dalam Injil sangkal diri. Ya, mari kita katakan sama-sama, panggilan tertinggi adalah sangkal diri. 1, 2, 3. Panggilan tertinggi dalam hidup saya sangkal diri. Nah saudara, karena apabila nggak sangkal diri, kita nggak dapat apa-apa dari surga. Nah, sampai firman Allah itu melahirkan kita, yang saya bilang jadi hidup. Oke? Nah, firman Allah itu benih, dan dia harus melahirkan kita. Dan produk firman Allah tidak sama dengan darah dan daging. Ya, kita lihat dulu ini. Setelah itu baru diputar videonya. Saya nggak dapat seperti yang saya dapat di Facebook. Ya, mirip-mirip lah. Ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 5. Kita harus pahami dulu di sini. Firman Allah yang kita baca, renungkan, cintai, kita baca, kita dengar. Nah, dia itu ibarat benih ya. 1 Petrus 1, 2, 3. Sama-sama 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Pahamkah saudara bahwa firman Allah itu harus melahirkan kita? Kalau firman Allah itu benih, berarti di dalam firman itu ada Allah. Di dalam biji cabai ada hidup cabai, bisa jadi pohon cabai. Di dalam biji durian ada pohon durian. Kalau biji itu ditanam, pohon durian akan tumbuh. Nah, benih firman Allah adalah benih yang harus melahirkan Allah, tidak melahirkan dunia. Jadi kalau saudara dengar firman Allah, kita semakin dilahirkan, kita lahir dari benihnya Tuhan, seperti Tuhan. Makanya akal budi kita, banyak orang punya pengetahuan firman Allah, tapi akal budinya, wataknya, enggak wataknya Tuhan. Jadi saudara, nah coba diputar yang saya coba cari tadi tentang ikan arwana itu ya. Nah ini sepasang ikan arwana yang kawin. Nah yang induk betina bertelur. Telur ikan arwana ini gak banyak, hanya sekitar 20-30 telur saja. Nah setelah dia bertelur, maka induk jantan akan memasukkan telur-telur itu ke mulutnya. Ini ingat, telur ini benih ya, yang di dalamnya ada makhluk hidup, yaitu ikan arwana itu sendiri. Nah, dimasukkan ke mulut sama induk jantan. Dieraminya di dalam mulutnya. Nah, setelah semuanya masuk ke mulutnya, maka induk jantan ikan arwana ini akan pergi sembunyi.
Ya, dia akan mencari tempat yang sepi sampai telur yang di dalam mulutnya netas. Selama itulah dia tutup mulut. Jadi, oke, selesai. Jadi saya ralat ya, kemarin saya bilang 40 sampai 50 hari. Tadi saya cari konkretnya. Lamanya dia menutup mulut itu sampai 3 minggu. 1 minggu telur-telur itu sudah menetas jadi ikan, tapi masih tetap di dalam mulut. Sampai ikan-ikan dalam mulutnya itu berumur 2 minggu, barulah jantan tadi buka mulut. Berpuasa nih. Apa arti puasa? Sangkal diri. Demi apa? Demi menghasilkan benih. Itu benih ikan. Nah, kalau firman Allah itu benih, kita harus dilahirkan sesuai firman Allah. Caranya bagaimana? Sangkal diri. Jadi kalau kita mendengar firman Allah tanpa penyangkalan diri, firman Allah tidak akan pernah berhasil melahirkan kita menjadi seperti Allah. Amin. Amin. Ya. Kalau kita hanya rajin membaca, tapi kita nggak mau sangkal diri, nggak mau menyalipkan keinginan daging, nah, seperti itu, dia harus tutup mulut. Dan dia harus menahan semua nafsu dan keinginannya. Dan dia tak boleh buka mulut sampai telur-telur yang di dalam mulutnya itu menjadi ikan. Makanya ini termasuk ikan yang langka. Begitulah perjuangan untuk menghasilkan benih. Makanya panggilan tertinggi Tuhan kepada orang kaya tadi, sangkal diri. Ternyata dia tidak mau masuk dalam kerajaan sorga, bukan? Ternyata dia tidak punya hati, tidak punya keinginan, tidak punya kerinduan, bahkan dia tidak punya kepercayaan untuk masuk sorga. Bayangkan. Nah, saya melayani jemaat di sini bukan untuk jadi kaya. Saya mau melayani jemaat Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Amin. Untuk jadi kaya yang usahalah. Jadi saudara, jangan kita pikir firman, apakah saudara merasa tahu sekarang secara pribadi? Sudahkah kita dilahirkan dari firman? Saudara, sama dengan induk jantan, induk betina, ayam mengeram untuk menjadikan telur-telur itu ayam. Induk betina kan harus mengerami telur selama 21 hari. Dan selama mengerami itu dia harus berpuasa supaya suhu tubuhnya hangat, untuk menghangatkan telur-telur supaya jadi. Dia harus sangkal dirinya kan. Dia harus sangkal keinginan dagingnya. Kalau induk betina yang pejalan, sebentar udah ke kandang yang lain, sebentar udah pergi ke air yang lain, sebentar udah pergi arisan, sebentar udah pergi makan-makan, sebentar udah pergi masak-masak, sebentar udah ngobrol, akhirnya eram lagi, pergi lagi, neram lagi. Itu telurnya nggak jadi. Dan orang akan bilang, ini induk ayam ini tidak pandai mengeram, potong saja. Jadi fried chicken. Ya, betina yang seperti itu tidak akan bisa menjadikan telur-telurnya ayam kalau tidak bisa sangkal dirinya. Nah, saudara, tahukah kita sekarang ini sedang menerima benih? Tidak hanya sekedar kita berkata amin, itu nggak salah saudara, tapi kita harus sangkal diri supaya firman Allah itu bisa menghasilkan kita lahir dari benih firman Allah itu. Nah, saudara, jadi orang
Dia nggak mau masuk surga karena tidak bisa sangkal diri. Kalau kita mau hari ini diberkati Tuhan, bukan hanya sekedar di dunia ini kita diberkati Tuhan, sampai ke surga pun kita bisa diberkati Tuhan. Karena setiap penggenapan firman Allah terjadi, itu terjadi dari penyangkalan diri. Ya, nah sekarang kita lihat ya, ada sebuah cerita di dalam kitab Kejadian pasal 26. Nah kita lihat dari Ishak. Kejadian 26. Saya baca buat kita semua, tolong diikuti. Jika perlu mau dibaca dalam hati, nggak apa-apa, sangat bagus. Ya, Kejadian 26 mulai dari ayat 1. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada siapa? Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ini saudara, kalau mau diberkati penggenapan firman Allah terjadi di Ishak, Tuhan suruh apa? Sangkal diri. Terjadi kelaparan. Siapa yang tidak akan putar otak ingin selamat dari kelaparan? Karena mungkin kita mau mati konyol. Demikian juga Ishak. Ketika di negeri perjanjian itu terjadi kelaparan, dilihatnya orang berbondong-bondong ke Mesir karena di Mesir tidak kelaparan. Masuk akal. Ya udahlah, ngapain aku mati kelaparan? Nah, Ishak yang adalah anak Abraham, turunan yang mendapat janji Tuhan, ikut-ikutan dengan semua orang sekampung. Ayo kita ngapain di sini kelaparan, mati kita nanti. Pergilah berbondong-bondong orang mengungsi ke Mesir, mau dapat makan di sana. Nah, Ishak pun ikut. Tapi Tuhan, ketika dia bertanya sama Tuhan, Tuhan bilang jangan kau ikut-ikutan orang itu pergi ke Mesir. Kenapa orang itu kok? Ya jelaslah Tuhan di sana akan bisa makan. Aku sudah janji sama Allah, sama Abraham, negeri ini akan kuberikan kepadamu. Disinilah aku akan memberkati. Saudara bisa bayangkan, dia harus menahan dirinya. Mungkin orang bilang banyak, bodoh kau, mau mati kelaparan di sini. Ayolah Ishak, lihat di sana banyak makanan. Ngapain kau bertahan di sini? Itu bentuk penyangkalan diri demi firman Allah, supaya firman Allah tergenapi. Kalau seandainya dia tidak mau sangkal diri, dia pakai pikirannya, dia lihat orang ini semuanya udah pada makan, semuanya di sana udah pada enak-enak, terus dia pergi, akhirnya yang terjadi apa? Firman Allah tidak akan tergenapi. Nah saudara, makanya setiap kali kita mendengar firman Allah, ya mungkin kita minta diberkati Tuhan, kasihlah aku berkat supaya ada yang makan. Mungkin yang datang setelah itu ada orang yang minta uang kita.
Firman Allah itu selalu ingin membuat kita sangkal diri. Amin. Ya. Saudara bisa bayangkan cemooh, hinaan. Mungkin banyak orang bilang Isa gila, Isa bodoh, Isa taat nggak jelas. Mungkin ya ngapain kau begitu fanatik sama Tuhanmu? Tapi demi terwujudnya janji Tuhan, ya, dia bertahan di Gerar. Dia bertahan dan melangkahkan kakinya keluar dari tanah Filistin itu. Nah, apa? Sampai firman Allah itu betul-betul melahirkan seorang Isa. Firman Allah itu benih. Kalau mau firman Allah itu menjadi kenyataan, harus kita erami, kita renungkan dengan penyangkalan di diri. Halo? Firman Allah akan berbuah kalau nggak ada penyangkalan diri. Disitulah saudara kegagalan kekristenan kita. Kita maunya kayak Indomie disiram air panas langsung bisa makan. Ya, makanya kita ada terbiasa, Tuhan jadikan makanan ini darah dan daging. Makanya ada yang darah tinggi. Karena sudah didoakan dari kecil darah dan daging, darah dan daging, darah dan daging. Ya, ayat 7 kita lihat. Karena ini dikerjakan Isa dalam penyangkalan diri. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, datang lagi penderitaan kedua. Itu istrimu bukan? Bukan. Dia takut dibunuh orang gara-gara istrinya cantik. Wah, lengkap penderitaan. Saudara, dalam Alkitab ada disebut miskin dan sangat miskin. Ya, jadi kalau kategorinya Isa, dia sudah masuk dalam kategori sangat miskin. Kalau miskin itu tidak punya apa-apa. Ya, tapi kalau sangat miskin apa-apa tidak punya. Ya, artikanlah sendiri mana yang lebih dalam. Nah, ya, jadi kategori Isa sangat miskin, apa-apa tidak punya. Jadi apa yang dilakukan Isa dalam penyangkalan dirinya? Sementara dia melihat orang-orang di Mesir sana sudah kenyang, bisa tidur nyenyak, bisa makan, bisa kerja, bisa senang. Kenapa di sini saya harus kelaparan, bertahan sampai firman Allah itu menjadi berkah? Nah, saudara, situlah dia setia, dia taat, dia tekun. Dalam ketekunan itulah kasih karunia sebenarnya. Ya, ayat yang ke-12, nah kita baca ayat 12, saudara. 1, 2, 3. Maka menaburlah Isa di tanah itu. Ayo semuanya kita ulang ya. 12. 1, 2, 3. Maka menaburlah Isa di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat, mana lebih kaya Isa dengan orang-orang yang pergi mengungsi ke tanah Mesir. Saudara, nah inilah firman Allah itu benih. Kalau saudara mau firman Allah menjadi berkat dan memberkati hidup kita, tidak ada yang bisa melawan berkat dari firman Allah, saudara. Amin. Nah, jadi saudara, tidak ada berkat yang bisa mengalahkan berkat Tuhan. Berkat yang lahir dari firman itu benih. Di
dalam benih itu ada Allah. Ingat, di dalam firman Allah yang saudara dengar ini ada benih. Di dalam benih itu ada Tuhan. Nah, ketika Ishak mendengar firman Tuhan, dia mendapat benih. Benih itu Allah sendiri. Dan dia tanam dalam penyangkalan dirinya. Dia tanam dalam penyangkalan ego. Dia tanam dalam penyangkalan ke hawa nafsuannya. Dia tanam itu seperti orang yang tidak punya rasa lagi. Ini, jadi saya tidak mau kita basa-basi, hanya tahu bilang ini anugerah Tuhan, tapi kikir kita masih minta ampun. Nauzubillah min dzalik. Iya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa Ishak? Kian lama kian kaya, meroket. Jadi bukan itu sasaran Ishak. Untuk jadi kaya itu karena firman Allah. Tapi bagiannya Ishak sangkal diri. Amin. Bagian kita adalah apa? Sangkal diri. Agar ketika kita kaya, kita tidak menjadi orang sombong. Agar ketika kita kaya, agar ketika Ishak kaya, dia tidak menjadi orang kikir. Agar ketika dia kaya, dia tidak menjadi orang yang angkuh. Karena dia tahu kekayaannya itu karena berkat dari firman. Dan terjadi karena penyangkalan diri. Nah, ya kalau anak-anak sekolah mau kaya, bukan karena hebatmu, tapi kalau mau kaya karena Tuhan, terimalah firman Allah sekali. Amin. Jadi saudara, untuk menyangkal diri ini memang kita harus bergaul dengan firman Allah. Sampai kedagingan kita ini semakin merosot ya. Makanya satu peringatan paling besar dari Tuhan ketika bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan, mau menikmati semua penggenapan dari janji-janji Tuhan, bahwa tanah yang akan kau masuki itu tanah yang kaya, subur, banyak susu dan madunya. Supaya nanti jangan melekat harta itu di hatimu. Supaya nanti kau jangan menjadi sombong dengan kekayaan itu. Tuhan ajarkan apa? Ajarkanlah anak-anakmu untuk mendengar firman Tuhan. Ya, kita lihat saudara. Jadi apa yang dilakukan oleh Ishak sehingga dia harus bergumul dengan firman Tuhan setiap hari. Ulangan pasal yang ke-11 ya. Nah, saya minta anak-anak pemuda remaja baca dengan saya. Ya. Ulangan 11 ayat 18. Yuk kita baca ya sampai 20. Ulangan 11 18 sampai 20. 1, 2, 3. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu, dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Terus kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ayat 21 sama-sama semua. 2, 3. Supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu,
di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Halo. Nah, bagi kita orang tua, ajarkan anak kita firman Tuhan. Itu menjadi pola hidup, pola pikir. Makanya dikatakan, tetapi kamu harus menaruh perkataan satu di dalam hatimu, ya, yang dua di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, ya, dan haruslah menjadi lambang di dahimu. Jadi seluruh hidup kita luar dalam itu firman Allah. Di hati firman, di jiwa firman, di gelang kita firman, diikat kepala kita firman. Ya, jangan tiba sakit kepala aja baru ditempel koyo. Itu artinya luar dalam hidup kita itu firman. Amin. Siapa yang ada gelang? Paling yang ditulis itu nama pasangan. Iya, aksesoris. Jadi untuk melahirkan kita dari firman Tuhan sudah mengajarkannya dulu. Itu menjadi pergaulan hidup, kebiasaan hidup, tradisi hidup, pengajaran hidup. Dasar itu paling mendasar firman Allah. Ya. Nah, saudara, dia punya tangan, ada firman Allah. Dia punya kepala, ada firman Allah. Dia punya hati, ada firman Allah. Dia punya jiwa, ada firman Allah. Itu maunya Tuhan. Itulah firman yang melahirkan kita. Ya, amin. Jadi luar dalam kita dilahirkannya gitu. Selanjutnya, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu. Nah, siapa orang tua yang belum pernah mengajarkan firman Allah, bertobatlah, karena Tuhan akan tuntut dari engkau nanti. Pernah nggak ngajarin anak firman Allah? Ya, halo. Karena anak-anak yang kita lahirkan itu benih. Karena dia anak manusia, benihnya benih manusia. Daripada saudara menghabiskan waktu main judi, duduk di lapor, pulanglah ajar anakmu. Pulang kerja, duduk dengan anak-anak, yuk baca Alkitab dengan bapak. Kamu 2 ayat, bapak 2 ayat, kakak 2 ayat. Habis itu kita berdoa. Walaupun gak pandai lah untuk menjelaskannya. Firman Allah ini tidak perlu ditolong. Firman itu benih Allah. Allah sendiri akan mengajarkannya. Amin. Iya, aku kan gak bisa mengajarkannya. Tidak perlu. Kalau ikan arowana bisa sangkal diri kok. Masa kita manusia tidak bisa sangkal diri? Daripada aku mancing. Habis berjam-jam, mendingan aku duduk di rumah sama anak-anakku. Setengah jam saja sudah bawa dia baca Alkitab. Ayo, kita baca Alkitab. Mana Alkitab? Ajarkan dia. Apa kata firman Tuhan tadi? Tetapi kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya, mendiskusikannya apabila engkau duduk. Amin. Ya, kalau bapak-bapak ngopi, daripada ngopi di lampu, ngopi aja di rumah. Panggil anaknya, yuk duduk dekat bapak. Kita baca kita. Amin. Halo, bapak-bapak atau yang mau calon bapak. Nah, ini yang mau calon bapak, kalau mau menikah harus bisa ngajarin anaknya baca Alkitab. Ada air lagi keluar yang mau batuk.
Jadi saudara, ya ini serius. Nah, kita nggak mau mengajarkannya, nggak bisa sadar diri, nggak mau sadar diri. Terus membicarakannya apabila kau duduk, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan. Berarti dia jalan dengan siapa? Dengan anak. Ajarkan firman Tuhan di mana saja. Itu jadi kebiasaan. Apabila engkau tidur, apabila engkau bangun, ajarkan firman Tuhan. Ya, tidur aja diajarin. Nah, kau tahu nggak? Bapak yang terangkat hidup-hidup ke surga? Nggak tahu Pak. Henok namanya. Orang yang bergaul dengan Tuhan, dia terangkat hidup-hidup ke surga. Bisa nggak cerita gitu? Ya bisa. Nah, saudara, waktu mau tidur, ya begitu tidur, begitu bangun, anaknya bilang, ngorok bapak lah yang paling keras. Jangan ngorok bapak lah yang gue ingat. Ya. Oh, saudara, jadi bagaimana saya lihat kemarin di YouTube agama seberang mengumpulkan donasi 1.000 satu orang hanya untuk mendonasi program menghafal kitab suci mereka, supaya anak-anak mereka semua menghafal. Ya, saudara lihat sekarang sekolah-sekolah yang khusus agama penuh. Sekolah-sekolah negeri kurang kuotanya. Banyak yang pindah ke sana, hanya ingin mengejar pengetahuan agama. Ini kesempatan kita, karena keturunan orang yang memiliki firman dia akan jadi berkat. Dia akan berhasil menaklukkan dunia. Saudara, dalam musim kelaparan saja Ishak bisa berhasil, apalagi dalam musim tidak kelaparan. Dia bisa menabur dan diberkati Tuhan 100 kali lipat di dalam musim kelaparan dalam tahun itu juga. Ishak ini produk yang lahir dari firman Allah yang diajarkan waktu tidur tadi, diajarkan waktu jalan tadi. Ya, di tangannya, di gelangnya ada firman Allah, diikat kepalanya ada firman Allah. Dia lihat di dinding rumahnya ada firman Allah. Dia jalan, dia lihat tiang, ada firman Allah. Dia keluar, dilihat pintunya, ada firman Allah. Dia pergi ke halaman, dilihat di gerbang rumahnya, ada firman Allah. Halo, saudara, itu firman Allah jadi hidup, jadi kebiasaannya. Makanya ketika Allah bilang, udahlah Ishak, janganlah kau pergi ke Mesir, bertahanlah di sini, karena disinilah penggenapan janji itu, tidak di Mesir. Tidak susah bagi Ishak untuk menyangkal dirinya, karena dia udah biasa itu. Diajarkan bapaknya Abraham. Ya, dia udah biasa. Jadi saudara, ini kalau bagi saya ini generasi orang Kristen. Kalau mau berhasil seperti Ishak, sekarang isi hidup kita dengan firman Allah. Setelah itu sangkal diri kita. Amin. Ya. Orang sibuk dengan pengetahuan agamanya, mereka akan menjadi ke belakang. Mereka akan mundur lagi. Ya, saudara, berapa banyak orang yang keluar dari Afghanistan karena merasa hidup akan balik lagi ke zaman bahula. Ya, tidak bisa lagi yang perempuan kuliah. Sekarang semua dibatasi. Siapa nanti yang mau jadi dokter? Siapa nanti yang mau bangun jembatan? Kalau kerjanya cuma hanya baca-baca. Tapi Ishak menabur.
Saudara, bagi orang tua, ajarkan anak kita firman Allah. Amin. Ya, sambil bawa mobil, bagi yang punya, ajarkan firman Allah. Sambil berbaring tidur, ajarkan firman Allah. Sambil makan, bacakan firman Allah. Ya, itu menjadi kebiasaan hidup kita sampai kita dilahirkan dari firman. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan. Haleluya. Seperti rusa, biarlah firman Allah ini melahirkan. Sangkal diri, saudara. Sangkal diri. Firman Allah tidak akan tergenapi kalau tidak sangkal diri. Panggilan dari Tuhan adalah kerajaan sorga. Panggilan untuk hidup kita, sangkal diri. Seperti rusa hidup, sunaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku hatiku rindu menyembah. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus segalanya, segalanya bagiku. Seperti rusa. Oh, seperti rusa hidup, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus, sebut nama Yesus. Haleluya. Yesus, haleluya. Seluruh dunia ini, tapi kau bebaskan hati. Apa gunanya kau memiliki seluruh dunia? Milikilah keinginan surgawi. Yesus, segala segalanya. Tuhan Yesus, Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau
Kau berarti, kau berarti bagiku. Katakan Yesus, oh Yesus, kau segalanya, kau segalanya bagiku. Yesus, yes, katakan Yesus, hartaku, diriku, segalanya bagiku. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kelilingi hidupmu dengan firman. Penuhi hidup kita dengan kebiasaan bahwa di dinding rumah kita, di tiang-tiang, di lengan, di kepala, di seluruh hidup kita harus ada firman. Bergaulah dengan firman. Jiwa kita, dia akan melahirkan kita, dia akan memberkati kita sampai ke dalam kerajaan surga. Orang tua, siapkan waktu saudara, kumpulkan anak-anak, ajak membaca Alkitab, sediakan waktu, bawa mereka ke dalam firman Tuhan. Waktu berjalan, ajarkan firman. Waktu tidur, waktu makan, jangan buang-buang waktu kita untuk hal yang percuma. Dan Allah semakin dekat, dunia yang dasar. Percayalah, firman itu melahirkan berkat pada Tuhan. Percayalah, berkat itu akan sampai ke surga. Tidak hanya berkat dunia. Biarlah firman Allah melahirkan kita, supaya kita tidak menuhankan diri kita. Sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Tuhan memberkati yang menerima firman. Tuhan mencurahkan roh-Mu ke dalam kami yang percaya, ke dalam hati kami yang menerima firman itu dengan tulus, dengan rela. Karena kami mau dilahirkan dari benih itu. Karena benih itu ada Allah sendiri. Kami mau seperti Allah, menjadi warga kerajaan Allah. Darah dan daging ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Karena itu kami harus menyangkalnya, kami harus menyalibkannya. Kami tidak mau daging ini membuat kami binasa. Dalam nama Yesus, diberkatilah yang menerima firman ini. Biar firman ini menjadi terang hidup, terang Kristus yang menerangi jiwa kami, yang mengubah watak kami, pikiran kami, akal budi kami. Demi nama Yesus, supaya kami dilahirkan dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal, yang ajaib dan yang penuh dengan berkat ilahi. Haleluya. Amin. Nama Tuhan, kita memberikan persembahan kepada saudara. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kembali kami mengucap syukur buat pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan yang boleh kami nikmati, kami rasakan sepanjang ibadah kami pagi siang hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh Kau sampaikan kepada kami oleh hamba-Mu tempat ini. Biar firman-Mu boleh hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menuntun kami kepada melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang berasal dari Padamu ya Tuhan. Biar kami boleh memberikannya dengan hati yang bersyukur, hati yang penuh dengan bersukacita Tuhan. Biar setiap apa yang kami berikan ya Tuhan, persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberi. Hanya di dalam nama kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksudmu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang sepertimu, tiada yang setara denganmu. Sungguh tak dapat ku hitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Bagiku, ya Tuhanku. Shalom. Salam. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat yang setia menunggu Tuhan.